Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-temanku, sahabat torang. Alhamdulillah, teman-temanku, hari ini saya sedang berada di lahan porang milik saya. Kegiatan saya, teman-teman, kali ini saya sedang melakukan kegiatan penggemburan tanah ya. Sekalian saya memanen kunyit atau kunir ya teman-teman. Dimana di lahan ini kemarin saya menanam porang ditumpang sarikan dengan kunyit ya teman-teman. Karena porangnya sudah hampir selesai saya panen ya. Sekalian saya hari ini, atau sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, saya sudah memulai melakukan penggemburan tanah ya, penggemburan lahan porang yang kemarin saya tanami porang dengan kunyit atau kunir ya teman-teman. Jadi hari ini saya sedang memanen teman-teman ya, memanen kunyit atau kunir ya teman-teman. Sekalian saya gemburkan tanah ini karena akan saya tanami kembali dengan porang teman-teman ya. Begini teman-teman, banyak cara para petani melakukan penggemburan tanah ya, atau penggemburan lahan yang akan ditanami dengan berbagai macam tanaman. Ada yang menggunakan mesin bajak ya, atau kolektor ya, atau ada juga yang menggunakan garpu, atau ada juga yang menggunakan cangkul ya. Bermacam-macam alat pertanian bisa kita gunakan teman-teman. Teman-teman, kali ini atau hari ini saya sedang melakukan penggemburan tanah, sekalian melakukan pemanenan kunyit atau kunir di lahan ini menggunakan garpu ya teman. Karena di lahan saya ini tidak banyak terdapat akar-akar pepohonan, sehingga saya dengan mudah bisa menggunakan garpu ya teman. Dan biasanya saya menggunakan mesin bajak tanah atau cangkul ya, di lahan-lahan yang tidak terdapat begitu banyak akar pepohonan ya teman. Namun kali ini saya menggunakan garpu ya teman, karena sekalian saya memanen kunyit ya. Jadi saya bongkar atau saya sungkal ke atas dengan menggunakan garpu, karena sekalian saya memanen kunyit teman ya. Seperti ini adalah kunyit yang sedang saya panen ya teman. Nah seperti ini teman ya. Ini adalah kunyit ya teman ya, kunyit atau kunir ya teman ya. Ini sedang saya bongkar, sedang saya panen teman ya. Karena umbi porangnya sudah hampir selesai saya panen semua. Jadi sekalian saya melakukan pemanenan kunyit atau kunir ya teman. Seperti ini kunyit atau kunirnya teman ya. Itu banyak sekali yang belum saya bongkar atau belum saya panen. Namun di sana juga sudah banyak ya terkumpul kunyit-kunyit atau kunir seperti ini teman. Ini adalah bahan untuk dapur ya, bahan dapur ya. Berbagai macam ibu rumah tangga menggunakan kunyit ini untuk memasak bermacam-macam makanan ya teman ya. Namun di sini juga teman, saya masih bisa menemukan umbi porang ya. Secara tidak sengaja ini banyak umbi porang yang tertinggal yang belum sempat saya panen kemarin. Ternyata masih banyak juga teman ya. Masih banyak juga ini umbi porang yang secara tidak sengaja saya bongkar hari ini teman. Masih banyak yang tertinggal rupanya teman ya. Masih banyak yang tertinggal. Itulah resikonya apabila kita menanam umbi porang atau pohon porang ya tanpa diberikan tanda ya. Sebenarnya di sini kemarin saya memberikan semua pohon porang ini dengan tanda semacam bambu ya. Namun mungkin banyak tanda-tanda yang hilang ya, atau ciri atau patok yang hilang, sehingga banyak pohon porang yang tidak bisa kita lihat kembali, dan umbi porangnya banyak yang tertinggal di dalam tanah teman. Seperti ini. Banyak sekali yang tertinggal ternyata teman ya, umbi porang di sini teman. Tapi alhamdulillah masih bisa saya temukan ya teman. Seperti ini kondisinya ya teman ya. Alhamdulillah teman. Nah, dan ini adalah kunyitnya ya, atau kunir yang sedang saya panen teman. Banyak sekali itu yang sudah saya kumpulkan ya teman ya.
Jadi inilah keuntungannya teman-teman ya, apabila kita menanam suatu tanaman dengan cara tumpang sari teman ya. Jadi apabila salah satu dari tanaman kita ini harganya murah, kita bisa tertolong dengan tanaman yang lainnya. Kita bisa tertolong dengan tanaman yang lainnya yang mungkin kebenaran harganya sepertinya sedang stabil seperti itu. Disitulah keuntungan kita teman-teman ya, apabila kita menanam suatu tanaman secara tumpang sari teman-teman ya. Jadi kita bisa tertolong dengan tanaman yang lain seperti itu teman-teman ya. Seperti halnya sekarang ini kan harga porang masih tidak begitu stabil ya teman-teman. Jadi kita masih bisa tertolong dengan harga kunyit seperti ini ya teman ya. Jadi saran saya khususnya ya buat teman-temanku yang masih masih belajar bercocok tanam ya, sebaiknya kalau bisa ya ditumpang sarikanlah dengan tanaman apa saja. Namun apabila kita mengutamakan tanaman porang, usahakan tumpang sarinya dengan tanaman porang, dengan tanaman yang tidak begitu mengganggu kesuburan tanaman porang teman-teman ya. Silakan dengan tanaman apa saja, namun usahakan dengan tanaman yang tidak begitu mengganggu kesuburan tanaman porang teman-teman. Di sini dimaksudkan agar apabila salah satu daripada tanaman kita itu sedang panen namun harganya seperti ada yang merosot misalkan, jadi kita bisa tertolong dengan tanaman yang lain. Seperti itu maksudnya teman-teman ya. Jadi disitulah maksud dan keuntungannya teman-teman. Jadi apabila harga kunyit ini sedang merosot, kita bisa tertolong dengan harga porang seperti itu. Dan apabila harga porang sedang merosot, kita bisa tertolong dengan harga tanaman yang lainnya yang kita tumpang sarikan di situ teman-teman. Jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Namun usahakan jangan dengan tanaman yang begitu mengganggu ya. Jangan ditumpang sarikan dengan tanaman yang mengganggu kesuburan porang teman. Usahakanlah dengan tanaman apa saja ya teman ya. Namun usahakan juga jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat dengan porang ya teman ya, agar tidak mengganggu kesuburan porang tersebut teman-teman. Ini saya sedang melakukan penggemburan tanah ya teman ya. Saya menggunakan menggunakan garpu teman, karena di sini tidak begitu banyak akar-akar pepohonan. Jadi saya dengan mudah bisa menggunakan garpu ya teman ya. Namun apabila lahan yang kita sedang olah ya teman banyak akar-akaran atau akar pepohonan, sebaiknya jangan menggunakan garpu ya teman. Gunakan saja cangkul ya, karena dengan menggunakan cangkul kita bisa langsung memotongnya ya teman ya, mengoreh ya atau membongkar akar tersebut ya teman ya. Setelah terlihat akarnya barulah kita potong dengan golok atau dengan alat apa saja teman-teman ya. Kalau menggunakan garpu biasanya garpu kita itu akan tersangkut ya teman-teman, tersangkut di akar pepohonan tersebut, sehingga bisa dimungkinkan mata garpu tersebut akan bengkok atau bahkan patah ya teman-teman. Sebaiknya kita gunakan di lahan yang seperti itu, gunakan cangkul saja ya teman-teman. Namun jangan lupa bawa golok juga ya teman. Karena kalau kita menggunakan pacul di lahan yang begitu banyak akarnya, kita bisa mengorehnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mengorehnya terlebih dahulu atau membongkar si akar pohon tersebut teman-teman. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, bagi para petani bermacam-macam alat ya, sesuai dengan kondisi di daerah kita ya. Kita bisa mencari alat-alat tersebut seperti cangkul, garpu dan lain-lain ya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, saya di sini merasa tertolong dengan harga kunyit ini ya. Karena walaupun ya harga umbi porang sedikit tidak stabil, namun saya bisa tertolong dengan harga kunyit. Ya hitung-hitung istilahnya harga kunyit ini bisa untuk menambal biaya perawatan lah seperti itu teman-teman ya. Jadi harga kunyit ini bisa mengganti harga bekas modal perawatan seperti itu teman-teman. Disinilah keuntungannya apabila kita menanam tanaman dengan cara tumpang sari ya teman-teman. Namun sekali lagi saya ingatkan, silahkan apabila ada yang ingin
menanam porang dengan cara ditumpang sarikan, usahakanlah atau carilah tanaman yang tidak begitu mengganggu akan kesuburan tanaman porang tersebut ya teman-teman. Tapi ini hanya sekedar saran saya teman ya. Silahkan bisa dipikirkan terlebih dahulu ya. Silahkan. Ini hanya istilahnya kita atau saya berbagi pengalaman ini teman ya. Saya tidak memaksakan Anda untuk mengikuti saran saya. Ini hanya istilahnya berbagi pengalaman ya teman ya. Silahkan diperhitungkan kembali teman-teman ya. Teman-teman, alhamdulillah juga ini di daerah saya ini sekarang sudah beberapa kali turun hujan ini teman ya. Sekarang ini memang atau tahun-tahun ini prediksi saya musim kemarau tidak begitu panjang. Kemungkinan kita tidak lama lagi juga akan tersambung dengan datangnya hujan-hujan berikutnya ya teman ya. Kemungkinan saya ini prediksi saya teman ya, musim kemarau tahun ini tidak begitu panjang ya teman ya. Mudah-mudahan ini harapan saya atau harapan kita semua seperti itu teman ya, sehingga kita bisa langsung melakukan secepat mungkin penanaman porang kembali lah seperti itu ya kira-kira teman. Walaupun ya secara musim tanam sebenarnya ya masih beberapa bulan lagi lah ya, menurut saya musim tanam porang masih beberapa bulan lagi. Kita bisa melihat tanaman iles-iles, welur ataupun acung di hutan-hutan teman ya. Kalau welur, iles-iles, acung di hutan itu sudah mulai tumbuh, di situ kita bisa mengikuti penanaman ya teman ya. Bisa memulai penanaman porang ya teman. Seperti itu. Itu adalah musim porang ya teman ya. Apabila welur, iles-iles atau acung di hutan tumbuh, berarti kita di situ sudah bisa mulai menanam umbi porang teman-teman. Ya seperti itu. Karena welur, iles-iles dan acung ya masih satu bangsa dengan umbi porang ya teman-teman. Seperti itu. Ini hanya feeling saya atau perkiraan saya teman-teman ya. Karena umbi porang itu adalah satu jenis tanaman musiman ya teman-teman. Jadi tidak begitu kita tanam seenaknya kita. Karena menurut saya umbi porang adalah tanaman musiman ya teman ya. Bermusim ya, musiman. Kita bisa melihat acung, iles, welur ataupun yang lain-lain sejenisnya di hutan-hutan. Apabila jenis tanaman tersebut di hutan tumbuh, maka disitulah umbi porang pun akan tumbuh ya teman-teman. Seperti itu. Tapi ini hanya prediksi saya teman-teman ya. Prediksi atau perkiraan saya teman-teman. Atau pengalaman saya lah teman-temannya. Karena hidup saya di kampung ya teman. Jadi saya bisa melihat pertumbuhan acung, welur, iles-iles ya teman-teman di hutan-hutan. Biasanya tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman musiman ya teman-teman. Jadi tidak bisa kita samakan dengan tanaman padi ya. Kalau padi ya asal ada air, asal tanahnya gembur bisa ditanam kapan saja itu padi ya teman ya. Namun kalau umbi porang adalah satu jenis tanaman musiman teman-teman. Jadi kita walaupun sekarang istilahnya hujan datang lagi, umbi porang tidak bisa begitu saja kita tanam ya teman-teman. Karena umbi porang adalah jenis tanaman musiman ya teman-teman. Walaupun ditanam sekarang kemungkinan besar untuk tumbuhnya ya agak lama lagi. Karena jenis tanaman musiman ini teman ya. Kecuali ada rekayasa tertentu ya teman-teman ya. Umbi porang bisa juga ditanam agar cepat tumbuh apa ini namanya, tumbuh tunas ya. Umbi porang memang bisa kita rekayasa agar cepat tumbuh tunas ya. Namun secara umum umbi porang adalah jenis tanaman musiman teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita tanam sekarang laju terus akan cepat keluar tunas, tidak begitu. Biasanya walaupun kita tanam sekarang umbi porang ya teman, ia akan menunggu waktu ya, menunggu waktu musimnya dia untuk bertunas teman-teman. Jadi seperti itu umbi porang ini teman ya. Kecuali ada rekayasa tertentu ya teman ya, agar cepat tumbuh tunas, itu bisa saja terjadi teman-teman. Ya, jadi menurut saya seperti itu ya. Kecuali ya teman-teman ya, kecuali memang umbi porang kita sudah keluar tunas, maka bisa kita tanam sekarang teman-teman. Ya. Namun pada umumnya umbi porang adalah jenis tanaman musiman teman-teman ya. Jadi walaupun kita tanam sekarang, kemungkinan besar ia akan menunggu waktu musimnya tiba teman-teman untuk bertunas teman-teman ya.
Nah, teman-teman, ini sedikit apa ya? Sedikit pengalaman saya ya, pengalaman saya atau kegiatan saya kali ini atau hari ini. Ya, hari ini atau kali ini ya teman-teman, kegiatan saya adalah sedang melakukan penggemburan tanah sekalian memanen kunyit ya teman ya. Memanen kunyit ya. Dan di sini saya masih bisa menemukan umbi porang ya di lahan porang milik saya yang saya tanami tumpang sari dengan kunyit. Rupanya masih banyak umbi porang yang tertinggal ya teman. Jadi sekalian ini saya masih bisa mengumpulkan umbi porang di sini sekalian panen kunyit. Bisa kita prediksi umbi porang di sini ya milik saya masih berjumlah kintalan ini yang belum terbongkar teman ya. Yang belum terbongkar bisa diprediksi dengan saya masih berjumlah kintalan karena masih banyak terdapat sekali. Bahkan yang kecil-kecil seperti ini pun masih ada teman ya. Yang kecil-kecil seperti ini pun masih ada ini di lahan porang milik saya ini yang sedang saya gemburkan ini teman ya. Masih banyak saya temukan umbi porang yang kecil-kecil seperti ini. Ini dimungkinkan dari dari pohon porang yang tumbuh secara tidak sengaja ya, dari pohon-pohon katak yang terdahulu tumbuh ya, akhirnya menghasilkan umbi porang yang kecil-kecil seperti ini teman ya. Karena memang lahan porang milik saya ini sudah beberapa kali saya tanami umbi porang ya, sehingga banyak katak yang jatuh tumbuh ya, akhirnya menimbulkan atau bisa kita lihat atau menghasilkan umbi porang yang kecil-kecil seperti ini teman. Dan ini akan saya tetap manfaatkan untuk bibit ya teman, akan saya manfaatkan untuk bibit ya, walaupun ini tumbuh secara tidak sengaja ya, akan tetap saya manfaatkan teman. Nah teman-temanku, cukup sekian dulu informasi atau kabar dari saya tentang kegiatan saya di pagi hari ini atau di hari ini ya teman ya. Kegiatan saya adalah sedang memanen kunyit ya, kunyit atau kunir ya di lahan porang milik saya yang kemarin saya tanami secara tumpang sari dengan porang ya, porang dengan kunyit seperti itu teman ya. Dan keuntungannya sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Dan alat untuk menggemburkan tanah menurut saya banyak pilihan, bisa menggunakan garpu, bisa menggunakan cangkul, bisa menggunakan mesin bajak ya. Bisa disesuaikan dengan kondisi lahan kita teman ya, seperti itu. Apabila lahan kita banyak akar pepohonannya, gunakanlah cangkul dan bawalah golok ya teman. Apabila lahan kita ini tidak terdapat banyak akar pohon, kita bisa menggunakan garpu ya teman, karena kita bisa sesuaikanlah kondisinya seperti itu. Nah teman-teman, cukup sekian dulu ya, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun penyampaiannya. Semoga kita semua para petani porang semakin jaya, semakin sukses dan tambah sejahtera ya, tambah sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.